بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir kembali di kajian rutin kita membahas kitab Tauhidul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram ta'lim Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat kita. Kita periksa kembali kehadiran kita di majelis ilmu ini hendaknya semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepada kita dengan kita duduk di majelis ilmu ini. Baik paham ataupun tidak. Kalau paham insya Allah itu bonus. Kalau tidak paham insya Allah tetap dapat pahala dengan yang ikhlas dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai satu bab dari kitab ini, yaitu babul miyah, bab air. Dan kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu babul aniyah, ya, bab tentang bejana-bejana. Nah, mudah-mudahan dengan kita masuk ke bab yang kedua, bab satunya nggak lupa lagi. Nah, biar nggak lupa maka harus sering apa? Murojaah, ya. Yang sudah kita pelajari, sudah kita kaji, antum juga sudah catat, harus di murojaah kembali biar tidak lupa. Nah, di antara wasilah ya, untuk menjaga ilmu itu adalah dengan mudzakarah atau munaqasyah, dengan ngobrol berdua, ya, bahas tentang bab air. Insyaallah ilmunya hidup. Tapi kalau cuma antum datang kajian, mendengarkan, mencatat, terus pulang ditaruh, udah nanti datang lagi nggak pernah murojaah, sulit ya untuk berkembang ya level keilmuannya. Nah, dalam bab air kita sudah bahas, ini murojaah sedikit ya, kita sudah bahas ya, hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit adalah air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Itu hukum asal air. Kemudian air itu berubah menjadi najis
apabila tercampur oleh najis kemudian berubah salah satu dari sifat-sifat air tersebut, misalnya berubah baunya atau berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah semua. Nah, maka itu menjadi air najis. Jadi air berubah menjadi najis apabila tercampur oleh najis dan merubah salah satu sifat-sifatnya. Kemudian apabila sifat air itu berubah karena tercampur oleh zat yang bukan najis, ya, tercampur oleh sesuatu dia bukan najis lalu berubah, misalkan warnanya tadinya jernih jadi keruh, maka air itu statusnya apa? Dia najis tidak? Tidak najis, tapi mensucikan tidak? Tidak, ya, tapi dia suci saja. Ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Ya, misalkan air tercampur zat yang namanya sabun, ya otomatis dia berubah, warnanya berubah, baunya juga berubah, jadi bau sabun, rasanya juga. Tapi dia berubah bukan tercampur oleh najis. Maka statusnya dia bukan najis, bukan pula air yang mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, melainkan dia hanya suci saja. Baik, itu pembahasan yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita sudah masuk juga ke pembahasan tentang babul aniyah. Kemarin sudah kita jelaskan larangan makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas, ya, dan juga perak, ya. Hadis yang ke-14, ya, atau hadis yang pertama dalam babul aniyah, hadis Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi bersabda, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum di wadah emas dan juga perak, dan jangan makan dari keduanya. Karena benda tersebut bagi mereka di dunia, mereka maksudnya orang kafir, dan bagi kalian di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini secara tegas menjelaskan larangan yang menunjukkan keharaman. Ya, karena hukum asal larangan adalah haram. Ya, haramnya makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ya, itu. Jadi tidak ada tawar menawar. Baik. Sampai situ ya kemarin. Kemudian kemarin ada pertanyaan ya tentang kubah emas, kemarin sudah ya. Terus makanan ya. Makanan berupa emas gitu ya. Baik, kemarin Anda sudah catat di sini. Coba buka lagi, mudah-mudahan masih ada ya. Baik. Yang pertama tentang kubah masjid
yang dilapisi oleh emas. Para ulama ini umumnya, jumhur ulama berpendapat keharamannya, ya, itu haram, ya, kubah masjid yang dilapisi dengan emas, ya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Adapun makanan, ya, makanan yang bertabur emas, ya, atau misalkan toppingnya emas, dan emasnya tentunya bukan emas yang bukan perhiasan, ya, emas yang buat dimakan, tapi itu emas juga katanya. Ini para ulama mengatakan hukum asalnya makanan itu halal, itu hukum asalnya. Jadi hukum asal makanan itu halal, ya, termasuk, ya, makanan yang ditabur, ya, atau yang dikasih topping dengan emas, selama tidak menimbulkan mudarat, ya, karena kita diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib, ya, halalan thayyiban. Nah, jadi kalau makanan yang bertabur emas itu atau toppingnya emas itu menurut dokter itu tidak membahayakan jiwa, ya, tidak mengancam kesehatan, ya, maka hukum asalnya halal, ya, boleh, kecuali kalau dia membahayakan. Nah, semua yang membahayakan hukumnya apa? Haram. Ya, hukum asal yang membahayakan adalah haram. Dan itu yang Ana baca dari penjelasan para ulama. Baik, sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, ya, hadis yang kedua, ya, di bab ini. Hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis ke-15 dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaih. Tolong dibaca terjemahnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, sesungguhnya dia tengah mengeluarkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau perempuan. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Nah, dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, sebetulnya yang dia minum atau yang dia tuangkan ke perutnya itu bukan air, melainkan api dari neraka jahanam. Nah, ini ancaman, ya, ancaman yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam hadis ini hukumnya apa? Haram. Jadi hukum haram itu diambil dari beberapa kalimat. Yang pertama, hukum haram itu diambil dari larangan. Kalau Nabi melarang sesuatu, berarti yang dilarang itu hukumnya haram. Yang kedua, keharaman itu juga bisa diambil dari adanya ancaman. Ya. Di sini Nabi menyebutkan ancaman. Ya, artinya orang yang minum dari wadah dari perak, nanti di akhirat air-air yang dia minum itu akan menjadi api di perutnya. Karena balasan di akhirat itu sesuai dengan perbuatan di dunia, ya. Orang yang minum dengan wadah emas atau perak, dia memasukkan air atau makanan, ya, ke perutnya. Nah, maka nanti di akhirat dihukumnya nanti perutnya itu jadi api panas.
Nah, ancaman seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan itu haram dan termasuk dosa besar. Ya, karena adanya ancaman itu menunjukkan dosa besar. Baik. Di sini masih sama maknanya dengan yang sebelumnya, yaitu tentang larangan kita makan dan minum dari gelas atau cangkir yang terbuat dari perak. Baik, insya Allah di rumah-rumah kita maka ada. Mungkin umumnya dari kaca ya, dari beling, dari apa lagi? Ya itulah, nggak ada lah dari perak ya. Baik. Faidah-faidahnya. Yang pertama, tahrimus syurbi fi ina'il fiddah wa misluhu dhahabu wa awla. Faidah yang pertama, haramnya minum dari bejana perak. Haramnya minum dari bejana perak. Begitu juga emas ya. Haramnya minum dari bejana perak dan juga emas. Wa aula, bahkan lebih dilarang karena emas dan perak itu yang lebih menunjukkan perhiasan yang mana? Emas. Jadi kalau perak aja terlarang, apalagi emas. Jadi emas ya, itu lebih dilarang. Baik. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-wa'idu syadidu 'ala syaribi fi ina'il fiddah wa mithluhu dhahab. Fa inna adabahu ghalidun syadid. Fa innahu birtikabi hadhihi al-ma'siyah yasma'u li wuqu'i adabi jahannam. Fi jawfihi saut mur'ib munkir. Faedah yang kedua, ancaman yang sangat keras bagi orang yang minum dari bejana perak dan juga emas. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang minum dari bejana perak dan juga emas. Ancaman yang disebutkan dalam hadis yaitu nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam jauhnya, rongga mulutnya, yaitu api ya, dari neraka ya. Dan dia akan mendengar suara yang mengerikan ya. Jadi kita kalau membaca tentang adab-adab itu kita nggak akan kuat ya. Gimana kita bisa membayangkan orang nanti mulutnya dibuka ya, dan dia nggak bisa mengelak ya, mungkin tangannya diikat apa gimana gitu. Mulutnya dibuka lalu dituangkan cairan panas ya, dan itu masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam lambung, dalam perut ya, dan itu panas ya, bahkan panasnya api neraka itu berapa kali lipat? 70 dibandingkan panasnya api di dunia ya. Sekarang api dunia saja orang ya, apa ya, timah lah, timah cair aja panas, orang minum kira-kira gimana dia? Ya pasti dia menjerit-jerit, meronta-ronta karena kepanasan, dan mungkin dia mati kalau di dunia
ya enggak? Tapi di akhirat tidak ada mati gitu. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Ya, kematian datang dari segala penjuru, tapi dia nggak mati-mati. Jadi sebab mati datang dari mana-mana, tapi nggak mati-mati, itu di neraka. Ya kayak itu tadi, kalau di dunia kan orang dituangin air panas ke sini mungkin mati, itu sebab kematian. Di dunia mungkin mati. Atau mungkin di dunia orang dibakar mati, itu sebab kematian. Tapi di akhirat sebab kematian datang dari mana-mana, dibakar di ini, tapi nggak mati-mati. Itu adab di akhirat. Ya. Nah, salah satu adab yang akan diberikan adalah kepada orang yang minum dari bejana yang dilarang, yaitu emas dan perak. Jadi itu ancaman yang sangat keras. Faedah yang ketiga, isbatul jazai fil akhirah wa isbatu adabin nar yaumal qiyamah. Wa huwa amrun wajibul i'tiqadi ma'lumun min ad-din bid-darurah. Hadis ini menetapkan adanya balasan di akhirat. Hadis ini menetapkan adanya balasan, ya, al-jaza di akhirat. Dan ini perkara yang wajib kita imani. Ya. Kita beriman adanya kehidupan setelah kematian. Kita imani tanpa ragu-ragu, ya, bahwa orang nanti setelah mati akan hidup lagi. Gimana kok kita bisa yakin padahal kita nggak mengalami? Ya, pokoknya harus yakin. Kalau udah mengalami atau ada saksinya, itu namanya bukan iman. Ya, iman itu perkara gaib. Ya, perkara gaib, tapi kita yakin seolah-olah kita melihat, itu namanya iman. Ya. Jadi kita mengimani adanya hari akhirat, adanya balasan di akhirat, adanya surga, adanya neraka. Ya. Dan sekarang banyak orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat, banyak. Ya, sudah muncul terang-terangan, ya, di media sosial. Mereka mendakwahkan akidah mereka. Ya, Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Hidup ya hidup. Hidup itu cuma sekali di dunia. Orang udah mati ya nggak bakalan hidup lagi. Udah. Dia mendakwakan itu. Allah tuh nggak ada. Ya. Kalau kita sakit ya tetap aja ke dokter, ke rumah sakit. Allah nggak ada. Nah, ini tentu akidah yang sesat dan menyesatkan. Pembuktiannya tentu nanti setelah mati. Ya, dan jalan kehati-hatian adalah kita imani. Itu yang paling hati-hati. Sekarang gini, orang yang tidak meyakini setelah mati itu ada hidup lagi, ada surga, ada neraka. Kalau ternyata nanti setelah mati itu mereka benar nggak hidup lagi, ya sudah, nggak ada apa-apa kan? Artinya mereka nggak rugi nggak apa. Tapi kalau ternyata setelah mati itu hidup lagi, mereka rugi nggak? Rugi. Tapi kita yang mengimani, percaya setelah hidup itu ada mati, setelah mati ada hidup lagi, ternyata nggak ada, rugi nggak? Nggak rugi. Ya. Misalkan kita mati, udah mati, nggak ada kehidupan, nggak ada surga, nggak ada neraka, kita rugi nggak? Nggak rugi. Ya. Paling rugi di dunia itu aja. Habis mati ya udah mati. Tapi kalau ternyata ada, kita untung nggak? Untung, karena kita sudah mempersiapkan. Ya. Itu jalan kehati-hatian. Ya, sama juga orang misalkan kita nih di sini ada yang bilangin, awas nanti di depan tuh ada misalkan perampok, ya, jangan lewat situ. Dan kita mau lewat situ semua. Ya. Orang yang percaya dia mempersiapkan diri, ya, bawa senjata, bawa apa.
Tapi yang nggak percaya, nggak ada di sana, nggak ada apa-apa. Ya dia nggak mempersiapkan bekal, nggak bawa apa-apa. Kemudian kita semua ke sana, ternyata ada. Maka yang untung yang mempersiapkan. Nah, kalau ternyata nggak ada juga, yang bawa senjata rugi nggak? Nggak rugi juga. Itu ya. Jadi jalan yang lebih selamat adalah kita mengimani adanya akhirat. Ya. Jadi kalau pakai logika juga, ya logikanya tadi. Ya anggaplah nanti misalkan kita nggak tahu setelah mati itu ada hidup lagi atau enggak. Ya pakai logika tadi. Kalau ternyata nggak ada, habis mati itu ya udah selesai, ya udah nggak apa-apa juga. Kita nggak rugi. Tapi kalau ternyata setelah mati itu kita hidup lagi, ya udah kita udah nyiapin bekal. Yang celaka yang tadi yang nggak percaya. Dia nggak percaya ada neraka, ternyata begitu setelah mati ada. Dia mau apa coba kalau udah kayak gitu? Ya, mau nyiapin bekal udah terlanjur nggak ada. Mau kembali lagi ke kehidupan dunia udah nggak bisa. Ya sudah. Ya, tinggal menerima apa yang dia yakini. Baik. Nah, jadi hadis ini menjelaskan adanya balasan di akhirat. Ya, dan itu wajib kita imani. Baik. Faedah yang keempat, wa fihi anna jazaa yakunu muwafiqan lil amal. Hadis ini menjelaskan bahwa balasan akan sesuai dengan amalan. Ya, balasan akan sesuai dengan amalan. Maksudnya gimana? Maksudnya tadi orang yang di dunianya minum dengan wadah yang dilarang, di akhiratnya nanti begitu. Dia dikasih minum, tapi minumannya api. Jadi sama dosanya minum, balasannya juga minum. Ya. Orang yang di dunianya misalkan bunuh diri ya, dengan racun, misalnya dia minum racun, nanti di adabnya apa? Jadi kasih racun itu. Ya, jadi balasan itu sesuai dengan amal. Ya. Di dunia dosanya apa, nanti balasan di akhiratnya ya itu sama. Gitu. Al jazau yakunu muwafiqan lil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ya, atau dalam kaidah yang sering kita dengar al jazau min jinsil amal. Ya, balasan itu ya itu bagian dari perbuatan. Kita berbuat baik, insya Allah dapat kebaikan. Kita berbuat buruk, insya Allah dapat keburukan. Bahkan kebaikan yang kita lakukan apa, nanti balasannya pun sama. Orang misalkan di dunia dermawan, dia suka ngasih gitu. Nanti ya di akhirat juga Allah kasih. Sama balasan. Orang suka nolong, ya Allah tolong juga. Jadi sama persis. Apa yang kita lakukan, balasannya sama seperti itu. Baik. Ini hadis yang kedua. Orang yang minum di bejana perak, ya, dia menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Baik. Selanjutnya hadis ketiga. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiwal ihabu faqad tahura akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigo. Terjemahan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kulit binatang telah
disamak, maka ia telah suci. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Imam Al-Arba'ah terdapat lafaz yang berbunyi kulit binatang apa saja yang disamak. Baik, hadis berikutnya wa an Salamata ibnil Muhabbib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maitati tuhuruha sahahahu Ibnu Hibban. Terjemahnya Dari Salamah bin Al-Muhabbab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamak kulit bangkai adalah cara mensucikan kulit tersebut. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. hadis berikutnya wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum biha baha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang telah diseret oleh suatu kaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja kalian ambil kulitnya, mereka menjawab, ia adalah bangkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, air dan daun akasia bisa mensucikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Daun apa? Akasia. Akasia. Baik. Ini 3 hadis ya, hadis Ibnu Abbas, hadis Salamah ibnil Muhabbib dan hadis Maimunah. Semuanya membahas tentang kulit bangkai. Karena zaman dahulu salah satu bahan yang dijadikan untuk wadah adalah dari kulit ya. Ada wadah air dari kulit. Nah, di sini Nabi menjelaskan ya. Jadi kulit bangkai maitah, al-maitah itu bangkai, maka dia najis ya. Bangkai najis bukan? Najis ya, kemarin sudah disebutkan. Ya, tikus mati jatuh ke tepung atau ke minyak. Ya, Nabi perintahkan yang terkena tikus yang mati itu harus dibuang, menunjukkan itu najis. Jadi bangkai itu najis. Nah, termasuk juga kulit dari hewan bangkai itu berarti najis juga. Ya, misalkan kambing mati tanpa disembelih, berarti kan itu bangkai. Maka kulitnya juga bangkai. Itu yang pertama. Nah, kulitnya juga bangkai, berarti dia najis. Kemudian yang kedua, najisnya kulit itu bisa disucikan. Ya. Najisnya kulit bangkai bisa disucikan. Mensucikannya dengan cara disamak. Ya. Disamak itu apa? Ya dicuci, dibersihkan, dijemur ya, sampai hilang kotorannya, baunya. Ya. Nah, kalau sudah disamak, ya, maka dia menjadi suci. Ya, itu di hadis Ibnu Abbas. Ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kulit bangkai mana saja yang disamak, maka sungguh dia telah menjadi suci. Jadi tadinya najis lalu disamak, maka statusnya berubah menjadi suci. Ya, kalau suci maka boleh dimanfaatkan. Baik. Nah, di hadis Maimunah disebutkan Nabi SAW melewati dengan syar, ya, seekor domba yang diseret
karena sudah mati bangkai. Kemudian Nabi bersabda, ya seandainya kalian memanfaatkan atau mengambil kulitnya, mereka mengatakan itu maitah, bangkai. Nabi bersabda bisa disucikan dengan air dan daun. Baik. Faidah dari 3 hadis ini, yang pertama, hadis Ibnu Abbas umumuhu yadullu ala anna ayya ihabin dubira faqad tahura min hayawanin tahir fil hayah au ghairi tahir. Hadis Ibnu Abbas secara umum menunjukkan kulit apa saja yang disamak maka dia menjadi suci. Ini hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis yang ketiga, kulit apa saja secara umum, baik dari hewan yang suci ketika hidup atau hewan yang tidak suci. Yang tidak suci itu berarti hewan yang najis. Contohnya yang najis apa? Yang kemarin anjing, ya, babi itu kan najis. Ya. Jadi secara umum baik hewan yang suci ketika hidup atau yang tidak suci, maka kulitnya adalah kalau disamak maka dia suci. Itu yang pertama. Ya, kalau hewan yang suci mungkin nggak ada masalah. Ya. Kalau hewan yang suci itu maksudnya yang tidak najis. Bukan suci itu suci, enggak. Suci itu maksudnya lawan dari najis. Ya, hewan yang tidak najis, ya maka berarti bukan bangkai, ya, maka dia suci, udah jelas. Ya, tapi kalau hewan dari yang najis, ya, maka dia najis. Atau hewan dari yang suci tapi mati dia bangkai, ya, maka kulitnya najis. Nah kalau itu disamak maka dia menjadi suci. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, dikit lagi. Faedah yang kedua, hadis Salamah bin Al-Muhaqqib menunjukkan bahwa menyamak itu bisa mensucikan kulit bangkai. Menyamak bisa mensucikan kulit bangkai. Baik, sampai di situ dulu. Kita persiapan sholat isya dulu. Insyaallah nanti setelah isya kita selesaikan pembahasan tentang kulit bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita selesaikan pembahasan tentang kulit bangkai. Tadi sudah kita baca 3 hadis Ibnu Abbas, hadis Salamah, kemudian hadis Maimunah. Kemudian sudah kita jelaskan faedah yang pertama, ya, kulit apapun, ya, kulit apapun kalau disamak maka dia menjadi suci. Ya, kulit apapun kalau disamak maka dia menjadi suci. Kemudian faedah yang kedua, menyamak itu bisa mensucikan kulit
bangkai. Ya, menyamak itu bisa mensucikan kulit bangkai. Jadi bisa merubah status tadinya najis menjadi suci. Faedah yang ketiga, hadis Maimunah. Hadis Maimunah yadullu ala anna tibawa yutahhiru jildasyatil maitah wa mithlu syat wa yuha minal hayawanatil halal afruha. Faedah yang ketiga yaitu hadis Maimunah menunjukkan bahwa menyamak itu bisa mensucikan kulit kambing yang bangkai atau kulit bangkai kambing. Ya, dan yang sejenis kambing adalah semua hewan yang halal dagingnya, ya, termasuk. Jadi tidak hanya kambing, ya, masuk juga misalkan sapi, ya. Sapi mati bangkai, nah, kulitnya daripada dibuang bisa dimanfaatkan, tapi disamak dulu, ya. Dibersihkan dulu dengan air dan daun akasia, maka dia menjadi suci. Nanti boleh dimanfaatkan mungkin untuk wadah air atau yang lainnya. Baik, faedah keempat. Madama annal jilda qad tahura ba'da dabghi fa innahu yajuzu istimaluhu fil yabisat wal ma'i'at wa yajuzu labsuhu wa iftirashuhu wa ghairu dzalika minal istimalat. Selama kulit itu sudah suci setelah disamak, maka boleh digunakan, ya, boleh digunakan atau dipakai, ya, untuk yang padat atau yang cair boleh dipakai, ya, boleh dijadikan alas, ya, kasur dan yang lainnya dari berbagai macam penggunaan. Jadi kalau sudah suci, sudah disamak, boleh dipakai apa saja. Ya, mau dipakai wadah air, ya, atau wadah tepung, apa saja. Boleh dijadikan pakaian, ya, dan lain-lain. Karena dia sudah suci. Baik. Kama annahu duqimatin maliyah, sebagaimana juga kulit yang sudah suci dengan disamak, dia punya nilai harga, ya, punya qimah, ada nilainya, ada harganya. Beda dengan yang najis, yang bangkai, ada harganya tidak? Enggak ada. Ya, nggak boleh. Fayajuzu tasarrufu fihi bi anwa'i tasarrufat min bai'in wa ghairihi. Karena dia ada nilainya, ada harganya, maka dia boleh ditasarrufkan, baik dengan dijual, dibeli, disewa atau yang lainnya. Baik, ini kalau sudah suci. Faedah kelima, yajuzu tibahu bi kulli syai'. Menyamak itu boleh dengan apa saja, ya, menyamak boleh dengan apa saja yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut, ya. Kemudian menjaga dari kerusakan, baik itu dengan daun atau yang lainnya, ya. Kalau zaman sekarang mungkin dengan sabun apalah gitu, ya. Intinya dia dibersihkan, itu disamak. Jadi menyamak itu boleh dengan apa saja.
Kalau dulu Nabi mengatakan dengan air dan daun. Kalau sekarang ya dengan soklin, mungkin dengan apa. Baik. Sampai di sini kajian kita. Nanti pertemuan berikutnya tentang hukum makan dari bejana atau piring orang-orang kafir. Ya. Hukum makan dari wadah atau piring milik non muslim, apakah boleh atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan materi yang tadi kita sampaikan atau materi yang sebelumnya atau yang lain. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Paham nggak, Bu? Insya Allah paham ya ibu-ibu. Ya. Ya. Najis. Kita menyentuh najis. Ya, menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Cuma yang bersentuhan dengan najis harus dibersihkan. Misalnya kita ada wudhu nih, nginjek apa ya, kotoran tikus misalnya, itu kan najis. Ya tinggal dicuci aja kakinya. Wudhunya tidak usah diulang. Jadi membatalkan wudhu mah tidak, cukup dibersihkan, dihilangkan najis. Nah, ya. Jadi yang bisa tentang bejana perak bunyinya yang dipakai untuk makan gitu ya, itu sudah haram. Bahkan kalau emas itu Lebih haram. Nah, kalau ada zat yang lebih berharga dari emas gitu Ya. Itu apa juga jadi haram? Ya lebih haram lagi ya berarti. Oh benar itu ya. Ya. Jadi kaidahnya Ya bedanya gitu. Kalau perak aja haram, apalagi yang di atasnya. Itu dalam ilmu ushul fikih namanya mafhum aulawi. Ya, mafhum aulawi. Kalau mengatakan saja nggak boleh pada orang tua, apalagi yang lebih dari itu, lebih nggak boleh lagi. Nah, makanya saya melanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi ketika dalam kondisi berwudu menyentuh najis tidak batal. tidak batal, tapi cukup dibersihkan bagian yang najis. Ya, Namun ketika kita dalam keadaan sholat, karena najis bisa ada kotoran cicak, ya. itu gimana sih? Baru kita ulang lagi wudunya, sholat kita batalkan dulu, lalu kita ulang. Ya. Kalau sholat ini beda lagi, karena syarat saat sholat itu apa? Suci dari najis pada fisik, pakaian dan tempat. Itu syarat sah sholat. Artinya kalau di pakaian kita, di tempat sholat kita ada najis, maka sholatnya tidak sah. Ya. Misalnya lagi sholat, ada kotoran, ya, jangan buru-buru dulu. Ini kotoran apa dulu? Kotoran ini najis apa enggak? Kalau kotoran burung, dia kan nggak najis, cuma kotorannya. Ya udah sholat nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran cicak, ya berarti najis. Nah, berarti nggak bisa, karena pakaian kita nggak memenuhi syarat untuk melanjutkan sholat.
kecuali misalkan kotoran jatuhnya ke peci, kita tahu tuh, ya udah tinggal lepas aja pecinya, lanjutkan sholatnya tanpa peci, itu nggak usah dibatalkan. Ya seperti kasus Nabi SAW ketika sholat pakai sendal, kemudian diberikan informasi oleh malaikat Jibril di sandalnya itu ada najis. Kemudian Nabi lepas sandalnya tanpa membatalkan sholatnya. Kemudian para sahabat di belakang mereka ikut-ikutan melepas sandal karena nggak tahu. Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib suci dari najis. Ya. Kalau ada najis maka ya sholatnya nggak sah, baik di tempat sholatnya, di badan atau di pakaian. Nah, cukup. Suci. Ya boleh dikonsumsi, boleh. Kalau emang dia baik untuk kesehatan, ya artinya tidak mudarat, kan hukum asal makanan itu halal. Jadi dia sudah suci, bukan najis. Ya, kalau emang dia layak, thayyib buat dikonsumsi ya boleh. Tadi disebutkan mau dipakai, ya, mau dibuat jadi wadah dan segala jenis penggunaan. Ya. Termasuk kalau memang kulit itu enak jadi makanan ya boleh makan. Ya, kalau kerupuk kulit itu dari apa? Nah, itu mungkin itu emang suci. Gitu. Itu kulit apa? Kambing itu. Kambing ya. Ya. Kalau kambingnya itu bukan bangkai dia emang udah suci ya. Kecuali kambingnya bangkai, berarti kulitnya najis. Maka kalau mau dibikin kerupuk kulit dia wajib disamak dulu, baru boleh dikonsumsi. Nah, semua jenis kulit hewan apapun ya, iya, semua hewan yang suci dan hewan yang najis kalau disamak maka menjadi suci. Ya. Karena hadisnya tadi jelas di babul ihabi tuhuruha, menyamak kulit itu mensucikannya. Itu umum, kulit apa saja, ya, kulit yang suci atau kulit yang najis menjadi suci. Nah, cukup. Baik, kalau sudah cukup kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan berikutnya berarti hadis nomor 19 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.